Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ade Suhenda, CGP 5 Kabupaten Bandung. Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Dalam demonstrasi kontekstual modul 2.3, saya bersama dua teman CGP akan mempraktikkan coaching dengan 3 kasus. Kami akan saling bergantian untuk memerankan coach, coachi, dan pengamat. Untuk kasus yang pertama, saya Ade Suyenda sebagai coach, Agung Adi Utomo sebagai coachi, dan Sandi Nurdiansa sebagai pengamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Agung, Pak Sandi atas kesediaannya untuk mempraktikkan coaching pada hari ini. Untuk kasus pertama, kami akan mempraktikkan coaching di mana yang menjadi coach adalah saya sendiri Ade Suhenda, yang menjadi coachi Pak Agung Adi Utomo, dan yang menjadi pengamat Pak Sandi Nurdiansa. Untuk kasus yang pertama, ceritanya adalah sebagai berikut. Rekan sejawat Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, itulah kasus pertama yang akan kami praktekkan. Namun sebelum praktek coaching, saya beri kesempatan kepada Pak Sandi selaku pengamat kegiatan ini. Silakan Pak Sandi. Baik, terima kasih Pak Ade. Pada kesempatan ini saya akan mengamati praktik coaching yang akan dilakukan oleh Pak Ade dan Pak Agung. Namun sebelum kegiatan, saya akan menyampaikan hal apa yang akan saya amati dalam praktik ini. Saya akan mengamati bagaimana alur Tirta berjalan pada coaching ini. Silakan Pak Ade dan Pak Agung untuk memulai praktek coaching. Baik Pak Sandi. Baik Pak Sandi. Siap Pak Agung? Pak Ade ya. Oke, siap. Selamat siang Pak Ade. Oke, saya meminta waktunya. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh, silakan Pak Agung. Apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu Pak. Memang hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai Pak Ade. Oh, kelebihan apa sih yang Bapak rasakan saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari mereka mengajar. Nah, kalau boleh tahu, pada saat mengajar itu Bapak menggunakan sumber belajar apa saja? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran dari YouTube dan artikel di internet. Oh, begitu ya Pak. Terus apakah Iya. Bapak menggunakan buku teks
dengan tidak menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks sudah akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Nah, saya sih setuju dengan Bapak ya. Semua bisa kita jadikan sumber belajar, karena semakin banyak yang kita gunakan itu akan semakin baik. Terus sekarang apa sih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Nah, nanti kalau Bapak ketemu dengan pengawas, apa yang akan Bapak sampaikan pada beliau? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Loh, rencana Bapak bagus sekali tuh. Mudah-mudahan Bapak berhasil ya Pak. Iya Pak, semoga amin. Amin. Terus komitmen Bapak terhadap rencana Bapak tadi apa? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Kalau saya sih sangat mendukung rencana dan komitmen Bapak tadi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Bapak ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak Ade atas waktu untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Alhamdulillah, praktek coaching Bapak-Bapak telah selesai. Berdasarkan pengamatan saya, Pak Ade selaku coach dan Pak Agung selaku coaching telah mempraktekkan coaching ini dengan baik. Ini terlihat dari alur Tirta yang sudah nampak sangat jelas dalam praktek ini. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat disupervisi saat mengajar. Dalam identifikasi masalah, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh pengawas bukan suatu yang harus dihindari, tetapi bisa untuk tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi pembelajaran di kelas. Kemudian alur rencana aksi nampak ketika coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan dirinya sendiri. Yaitu berkaitan tentang sumber belajar. Dan terakhir, pada alur tanggung jawab, coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach. Dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Demikian Pak Ade dan Pak Agung, hasil pengamatan dari saya berkaitan dengan praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Ade dan Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Sandi. Baik, terima kasih Pak Sandi. Untuk kasus yang kedua, Agung Adi Utomo memerankan sebagai coach, Sandi Nurdiansa sebagai coachi, dan saya Ade Suhenda sebagai pengamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, pada kasus kedua ini kami akan mempraktekkan coaching di mana saya menjadi coach Agung Adi Utomo
Coachnya sendiri Pak Sandi Nurdiansah, sebagai novel dan pengamat ada Pak Ade Suhenda. Cerita untuk kasus kedua ini adalah sebagai berikut. Seorang guru sangat memahami jika Noval, salah satu muridnya berbakat berpidato dalam bahasa Indonesia. Ia mendorong Noval untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Noval masih belum percaya diri. Sebelum kegiatan praktik coaching, saya persilahkan kepada Pak Ade selaku pengamat untuk menyampaikan beberapa hal. Silahkan Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Agung atas kesempatannya. Ya, Pada sama-sama. kasus kedua ini, saya akan menjadi pengamat bagi bapak-bapak ketika nanti melakukan praktik coaching. Saya sampaikan bahwa selaku pengamat, ketika percakapan berlangsung, saya akan mengamati jalannya alur tirta. Apakah sudah terlihat atau apakah akan seperti apa gitu ya. Saya akan mengamati apakah tujuan yang disampaikan coach jelas, terus apakah coach dapat menggali identifikasi masalah dan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan apakah alur tanggung jawab ditanyakan oleh coach dan dijawab juga oleh coach. Nah, baik Bapak-Bapak, silakan dimulai praktik coachingnya. Oke, terima kasih Pak Ade. Sudah siap Pak Sandi? Kita mulai. Siap. Baiklah Nopal, mohon maaf Bapak mengganggu waktu kamu. Begini Nopal, Bapak dengar Nopal ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Tetapi Bapak lihat Nopal kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Ya Pak, saya memang ditunjuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Tapi Pak, saya merasa kurang percaya diri Pak. Oh, begitu ya. Nopal masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Nopal kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten. Gini Pak, karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Menurut saya tidak sebagus dengan apa yang Bapak Ibu guru pikirkan. Dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis tetapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal untuk kedua kalinya. Sekarang Bapak paham bagaimana perasaan Nopal saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Indonesia. Kami bahasa Indonesia. Menurut Nopal, apa saja kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Indonesia? Saya paling suka menghafal lagu berbahasa Indonesia. Saya juga suka menonton film berbahasa Indonesia. Kemudian saya mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Indonesia, dan saya mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Indonesia. Nah, itu kan bagus. Kemampuan kamu dalam berbahasa Indonesia itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Saya punya rencana, Pak. Yang pertama, akan menemui Pak Dani sebagai guru bahasa Indonesia untuk membantu saya membuat pidato bahasa Indonesia yang bagus. Kemudian, yang kedua, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Pak Dani dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya akan kegagalan waktu perlombaan dulu. Bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa dan Bapak yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia tingkat kabupaten? Insyaallah Pak, sekarang saya sudah lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Nopal, semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini?
Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh dengan Pak Dani, dan juga saya akan berlatih dengan guru bahasa Indonesia di luar sekolah tempat saya les, Pak. Mudah-mudahan ini menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan nama baik keluarga, Pak. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara. Baik, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah praktek coaching untuk kasus kedua telah selesai dan hasil dari pengamatan saya bahwa Pak Agung, Pak Sandi telah mempraktekkan coaching ini dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Tadi alurnya dapat saya lihat dari pertanyaan Pak Agung selaku coach dan jawaban dari Pak Sandi selaku coachee. Dalam menyampaikan tujuan coaching sudah jelas, pemaparannya sudah bagus, terus pemberian pertanyaan umpan balik ketika identifikasi potensi coachee juga bisa menggali kemampuan yang dimiliki oleh coachee sehingga bisa percaya diri mengikuti lomba tersebut. Terus ketika pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach juga dalam menyelesaikan permasalahan, pertanyaan yang diberikan coach tadi bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan pemberian umpan balik mengenai komitmen nih tadi coach dalam menjalankan rencana aksinya juga dapat mendukung untuk mengatasi masalah coach sendiri. Mungkin demikian hasil pengamatan saya dari praktek coaching Pak Agung dan Pak Sandi. Terima kasih. Sama-sama Pak Ade. Terima kasih juga Pak Sandi. Sama-sama. Dan untuk kasus yang ketiga yang memerankan Coach Sandi Nurdiansa sebagai coachee Ade Suhenda dan sebagai pengamat Agung Adi Utomo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, sekarang giliran saya untuk mempraktekkan coaching untuk kasus nomor 3. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ade dan Pak Agung atas kesediaannya mempraktikkan coaching ini bersama saya. Pada kasus ketiga ini, kami akan mempraktikkan coaching di mana yang menjadi coach atau guru yaitu saya sendiri, Pak Sandi Nurdiansa. Kemudian yang menjadi coachee Pak Ade Suhenda sebagai Andi. Kemudian yang menjadi pengamat yaitu Bapak Agung. Cerita yang terjadi pada kasus ketiga adalah sebagai berikut. Seorang murid bernama Andi bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut yaitu Andi. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Sebelum ke praktek, saya persilakan kepada pengamat praktek kali ini yaitu Pak Agung untuk menyampaikan praobservasi. Baiklah, terima kasih Pak Sandi. Bapak-bapak CGP, pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk mengamati praktik coaching bapak-bapak pada kasus ketiga. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang hal apa saja yang akan saya amati dalam praktik coaching ini. Sama seperti yang lain bahwa saya akan mengamati bagaimana alur cerita berjalan pada coaching ini. Apakah bentuk pertanyaan dan jawaban yang bapak-bapak sampaikan telah sesuai dengan alur cerita? Baik, saya persilahkan kepada Pak Sandi dan Pak Ade untuk memulai praktik coaching ini. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama. Siap Pak Sandi ya? Siap. Kita mulai. Pak, bisa tidak saya berbicara sebentar saja dengan Bapak?
Oh iya, silakan Andi. Apa yang ingin kamu bicarakan? Begini Pak, saya itu ingin mendapatkan solusi dari masalah saya Pak. Solusi dari masalah apa, Andi? Begini Pak, kiranya saya itu ingin memperbaiki cara belajar saya agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar Pak. Baik, berarti Andi ingin memperbaiki cara belajar Andi. Sebelumnya bisa Andi ceritakan hal apa yang membuat merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung Pak. Jadi saya tuh merasa belakangan ini diperlakukan tidak adil oleh Bu Melati dalam hal pemberian nilai ulangan Pak. Maksudnya merasa tidak adil seperti apa, Andi? Ya saya juga misalkan kalau di kelas itu tidak nyaman Pak, karena Bu Melati itu sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Andi, boleh Bapak tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Jadi beliau tuh sering berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar, gitu Pak. Lalu apa yang membebani pikiran Andi setelah guru tersebut berkata demikian? Jadi saya tuh merasa Bu Melati itu menyindir saya Pak, karena kan saya tidak ikut les privatnya. Oh, seperti itu ya rupanya. Iya Pak, jadi saya tuh merasa tidak nyaman saja kalau di kelas. Andi merasa tidak nyaman. Selama ini langkah apa yang telah Andi lakukan untuk mengobati rasa ingin tahu tentang hal itu? Kalau saya sih Pak sering menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat ke Bu Melati Pak. Apa yang Andi tanyakan kepada teman-teman Andi? Yang saya tanyakan sih pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut Pak. Lalu apa kata teman-teman? Kalau mereka sih bilangnya lebih paham Pak. Ya mungkin karena ketika les itu mereka dilatih dengan berbagai soal, jadi penyelesaiannya dengan soal-soal begitu Pak. Oh, kalau menurut Andi sendiri, kira-kira apa yang akan Andi lakukan? Kalau saya sih begini Pak, jadi berencana ingin menemui Bu Melati untuk mengkonfirmasi dugaan saya yang tadi Pak. Oh begitu ya. Terus kenapa tidak Andi lakukan? Saya ragu Pak, saya juga takut kalau nanti dimarahi gitu. Seperti itu. Emang Andi pernah dimarahi oleh beliau? Tidak juga sih Pak. Lantas kenapa tidak Andi coba? Iya juga ya Pak, seharusnya saya mencoba untuk menemui Bu Melati ya Pak. Bagus. Setelah Andi bertemu Melati, apa yang akan disampaikan ke Bu Melati? Saya ingin menyampaikan bahwa saya itu tidak ikut les. Terus bertanya apakah dengan tidak ikut les itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai yang kecil. Bagus. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Kalau saya kan Pak suka belajar gitu. Kalau setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut. Terus latihan-latihan soal juga dikerjakan. Terus saya juga sering membuat catatan-catatan yang rapi. Kadang saya juga menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami Pak. Terus tapi akhir-akhir ini saya itu harus membantu orang tua Pak jualan jajanan di sore hari. Apakah membantu orang tua dengan belajar nanti?
Kalau saya pikir sih berpengaruh Pak, karena kan waktu belajar saya jadi berkurang. Nah, coba Andi pikirkan kembali tentang nilai Andi. Apakah disebabkan tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah mungkin juga ya Pak, karena hal itu. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Ya kalau untuk ikut les saya gak mungkin sih Pak, karena kan saya tidak memiliki uang untuk bayar lesnya. Tapi saya nanti akan minta bantuan sama Bayu Pak, teman saya. Dia itu ikut les, biasanya dia mau menjelaskan pada saya apa yang belum saya pahami. Baik. Jadi apa rencana Andi dalam mencapai tujuan? Nanti saya akan menemui Bu Melati deh Pak, terus menyampaikan ke beliau bahwa saya itu tidak ikut les, bertanya apakah itu akan mempengaruhi nilai saya di kelas atau tidak. Terus kemudian saya konfirmasi jawaban tes yang diberikan oleh beliau. Terus nanti saya akan belajar lebih giat lagi Pak, sehingga saya mendapat nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Nah jika saya menemui kendala, nanti saya akan minta bantuan sama Bayu Pak. Bagus. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan Andi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mungkin saya besok mau menemui Bu Melati Pak, dan kedepannya saya akan belajar lebih giat lagi. Baik. Adakah orang yang bisa membantu Andi untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya rasa saya akan minta bantuan Bayu Pak untuk mengingatkan saya, membantu saya belajar. Nah, itu baik sama Andi dilakukan. Iya, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Baik Andi, sama-sama. Mantap Pak Sandi dan Pak Ade. Berdasarkan pengamatan saya, Bapak-Bapak telah mempraktikkan coaching ini dengan baik. Alur ceritanya jelas. Hal ini bisa dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Sandi dan jawaban-jawaban dari Pak Ade. Tadi ketika praktek coaching, tujuan yang disampaikan sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh coach. Pertanyaan guru selaku coach dapat membuat murid dapat mengidentifikasikan masalah dan potensi yang dimiliki olehnya. Kemudian, pertanyaan yang diberikan oleh coach membantu coach untuk bisa membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Dan terakhir, pemberian pertanyaan berupa komitmen yang akan dilakukan oleh coach membuat masalah bisa diselesaikan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Demikian hasil dari pengamatan saya selama praktik coaching tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Agung, Agung. Pak Ade. Sama-sama, terima Ya, kasih. sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih dan sampai jumpa.